Nama saya Beno. Latar belakang saya waktu dikenalkan usia sebagai seorang mahasiswa. Saya dilahirkan di kota Palembang. Ayah saya lahir di kota Purworejo. Jadi setengah Sumatera, setengah Jawa. Makanya namanya Beno Agung Nugroho ya, nama Jawa. Nah, ayah saya backgroundnya seorang karyawan biasa dan ibu saya ibu rumah tangga, tapi yang punya keahlian dia masak. Jadi suka jualan-jualan, nitip-nitipin makanan di warteg-warteg, itulah istilahnya kalau bahasa Jawa, warteg-warteg atau rumah makan ya. Tiga bersaudara, saya anak kedua. Tahun 94 ayah saya dipindah tugaskan ke daerah Jawa Barat, tepatnya di Indramayu. Akhirnya kami sekeluarga pindah ke kota Indramayu. Nah, akhirnya saya melanjutkan dari SD Palembang pindah ke Indramayu, dan dari SD saya tidak ada prestasi yang sangat membanggakan buat diri saya. Saya tuh orangnya suka menggambar, Bapak, seni. Makanya dulu waktu SD prestasi saya itu membuat seni di raport saya. Nah, saya ingin sedikit kelihatan foto Bapak Ibu waktu saya raport waktu kelas 1. Kalau Anda lihat itu rapotnya merahnya ada sekitar ini ada 3, itu ada 2, itu ada 4 Bapak Ibu. Jadi warna-warni ya kan, dan saya selalu dimarahin ayah saya, kamu ini kok bodoh banget sih, raport kok merah semua gini gitu. Wah, saya bilang ini bagus Pak ya kan, seni. Kalau hitam semua nggak keren, bener nggak? Dan itu berlanjut ke SMP. Nah, SMP lebih parah ya. Ini kelas 1, satuan 1, 2, 3, ini rapotnya merahnya ada 4, itu ada 5, dan itu ada 1, lumayan. Kelas 1 Bapak, ini berlanjut sampai kelas 2 waktu itu. Nah, pas kelas 2 saya kan suka dimarahin, kalau bagi rapot udah pasti selalu dimarahin tuh ya. Waktu kelas 2 Bapak Ibu, saya kena batunya. Saya kan kalau buka rapot lihat, wah merahnya banyak nih ya kan. Nah, pas kelas 2 caturan pertama saya buka rapot saya, nggak ada merahnya. Itu leganya minta ampun Bapak Ibu. Tapi pas sampai rumah ayah saya ngelihat, emang tidak ada merahnya, tapi ada nilai angka 4-nya di situ. Tapi tintanya hitam. Jadi kan menipu saya. Gitu. Wah, kok nilainya nggak ada merah, tapi kok ada nilai angka 4-nya? Dan itu saya dimarah habis-habisan bahwa itu nilai terendah dalam saya sekolah. Ya, nilai angka 4. Gitu. Nah, itu prestasi saya waktu SD, SMP. Nah, waktu zaman SMP saya waktu itu masih lagi naik daunnya band indie. Anda tahu band indie? Ya, waktu itu lagi booming-boomingnya band, ya anak-anak band gitu. Nah, pas SMP saya berpikir, wah kayaknya kalau saya pemain band kayaknya bisa terkenal nih ya, karena waktu itu setiap pagi itu pasti ada di televisi itu ada cuplikan lagu-lagu band indie. Nah, saya selalu nonton Bapak. Saya mikir, wah enak banget kalau misalnya jadi pemain band ya, terkenal. Ceweknya cantik-cantik. Wah, saya pikir waktu itu, wah ini kayaknya saya cocok deh jadi pemain band nih. Tapi saya nggak punya keahlian mau main band, mau main apa? Nyanyi, suara saya bisa sumbang Bapak Ibu. Nah, saya punya ide, oke lah, saya coba belajar alat musik. Nah, waktu saya seleksi alat musik saya ingin belajarkan, kalau suling kan waktu SD sering ya. Kalau SD kan Anda suka belajar suling, bener nggak? Dan di band nggak ada suling, bener nggak? Ya kan? Nah, akhirnya saya coba, oke deh, kayaknya alat musik yang lebih keren itu gitar kayaknya. Ya, kalau gitar itu, wah, kalau udah jago gitar, ngerayu cewek pakai gitar tuh pasti kelepek-kelepek tuh ceweknya, bener nggak? Ya kan? Nah, akhirnya saya belajar gitar Bapak Ibu. Tapi saya punya kendala, saya pengen belajar musik tapi nggak tahu mau belajar sama siapa. Saya ngomong ke ibu saya udahlah kamu sekolah aja yang bener deh, nilai kamu merah semua mau main gitar lagi. Nah, kebetulan tetangga saya itu bisa main gitar Bapak Ibu. Nah, bisa main gitar, saya deketin, bro ajarin gue gitar dong gitu. Oh, boleh dia bilang. Nah, dia punya gitar. Nah, akhirnya saya belajar kunci-kunci Bapak Ibu ya, kunci-kunci C, G, F, A minor, D minor gitu. Nah, tapi kendalanya saya bilang saya belajarnya di rumah orang itu aja, saya tidak bisa bawa gitarnya ke rumah saya karena statusnya minjem. Akhirnya saya bilang ke ibu saya, bu beliin gitar dong. Oh, ngapain beli gitar, udahlah gitar kan mahal segala macam, belawa diocein Bapak Ibu ya, beliin kagak diocein iya. Udah deh, saya bilang saya pokoknya tetap belajar. Terus kadang kalau misalnya mood dia lagi baik, saya bilang boleh nggak saya pinjam gitar kamu satu malam buat belajar. Wah, akhirnya saya kuasain kunci-kunci Bapak Ibu, kunci-kunci dasar. Oke, sudah melajari kuncinya sama genjrengannya. Oke, siap bermain lagu. Nah, saya udah tunggu-tunggu tuh kira-kira lagu apa yang bisa saya belajar pertama ya. Terus yang ngajarin saya bilang gini, oke, lo lagu pertamanya Abang Tukang Bakso aja. Loh, kok Abang Tukang Bakso? Iya, karena Abang Tukang Bakso itu sesuai dengan genjrengannya Bapak Ibu. Wah, nggak keren banget ya mau jadi pemain band tapi lagunya Abang Tukang Bakso, ya kan? Nah, di situ saya belajar Bapak Ibu bahwa kalau kita punya keinginan yang kuat, kita akan cari caranya dan kita akan bisa Bapak Ibu. Sama juga di bis ini, ya. Nah, akhirnya bisa gitar,
saya masuk di sekolah SMA. Nah, di SMA lebih parah lagi Bapak Ibu ya. SMA itu kan terkenal dengan masa-masa indah, bener nggak? Ya, kalau Anda disuruh boleh ngulang, kira-kira mau nggak ngulang zaman SMA Bapak Ibu? Wah, pasti mau Bapak Ibu. Kenangan indah tuh di masa-masa SMA, bener nggak? Jangan. Nah, di SMA itu saya tidak ada prestasi juga ya yang saya bisa banggakan. Tapi waktu itu saya mengembangkan, maksudnya hobi saya itu bermain band. Kerjaan saya sudah mulai kenal namanya wanita Bapak ya. Jadi mulai deket-deketin cewek, pacaran ya nggak? Jangan senyum-senyum dikit gitulah. Jadi kerjaan saya dulu gonta-ganti pacar dulu waktu zaman SMA Bapak Ibu ya. Beneran satu kelas satu pacar kalau bisa gitu. Tapi nggak segitunya ya. Tapi ya banyak gitu. Nah, saya main band Bapak Ibu. Mulai mengembangkan, mulai main di apa nih panggung-panggung kecil-kecil, ada festival saya ikutin gitu. Tapi saya waktu itu punya kendala, saya tidak punya gitar listrik. Nah, saya ngomong ke orang tua saya, tolong dong beliin gitar listrik. Tetap ayah saya itu tidak mau memberikan apa yang menurut dia tidak bermanfaat buat anaknya. Padahal jiwa saya itu jiwa seni, Bapak Ibu. Ya, tapi ayah saya selalu menekankan ke akademis. Nah, akhirnya saya berpikir gimana cara saya punya gitar listrik. Nah, saya kan punya adik kecil tuh. Nah, adik saya tuh suka main PlayStation dulu, Bapak Ibu. Jangan suka rental apa nih ke tempat rentalan gitu. Saya komporin, "Dek, kamu kalau rental terus, bayar terus, nanti dimarahin ibu loh. Masih mending kamu ngerayu ibu minta beliin PlayStation buat main di rumah terus, kan bisa main sama kakak." Oh ya, akhirnya dia ngerengek Bang, karena masih kecil kan, waktu SD itu dia ngerengek, pokoknya beli PlayStation deh, karena saya ngompor-ngompor terus gitu kan. Nah, pinter-pinter dikit lah ya, dengan memanfaatkan pihak ketiga, bener nggak? Ya kan, kalau susah dapat pakai pihak ketiga. Sama di bis ini Bapak Ibu, kalau Anda memprospek orang nggak tembus-tembus, pakai pihak ketiga, upline Anda, bener nggak? Nah, saya belajar dari kecil seperti itu. Akhirnya diizinkan sama ayah saya beli PlayStation karena adik saya itu bungsu, agak sedikit dimanja. Nah, karena sudah ada PlayStation, harus taruh di kamar saya. Karena kalau di kamar keluarga itu mengganggu nonton TV keluarga. Akhirnya di kamar saya ada TV-nya. Nah, saya punya ide gimana caranya PlayStation menghasilkan uang. Nah, saya berpikir, wah ini saya rentalkan juga nih kayaknya nih. Dan akhirnya saya rentalkan Bapak Ibu ya. Ibu saya juga tahu, bapak saya tahu, dia bilang dasarnya anak geblek, dia bilang ini buat adikmu kok direntalkan. Tapi luar biasa Bapak Ibu, dari ngerental itu, jangan teman-teman saya ngumpul di rumah, saya kumpulin, ayo ngumpul teman. Lu daripada rental di sana jauh, masih di rumah gua aja, murah deh, gue bilang. Akhirnya banyak yang rental, bahkan saya punya pelanggan setiap hari Sabtu sama Minggu Bapak Ibu. Dia rental dari pagi sampai sore di kamar saya aja tuh. Nah, akhirnya kurang lebih setengah tahun dari saya rental itu saya bisa ngumpulin uang untuk beli gitar listrik Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya senang sekali punya gitar listrik, bahkan 1 tahun itu bisa BEP, break even point Bapak Ibu ya. Beli PS, duitnya bisa dapat PS lagi. Wah, di situ dia punya jiwa-jiwa dagang waktu itu ya. Saya udah bisa ngeliatin bahwa saya punya mental usaha ya, apapun saya bisa jadikan uang waktu itu. Akhirnya saya lulus SMA dengan nilai yang sangat-sangat pas sekali Bapak Ibu. Oh yang ngomong-ngomong, saya SMA itu di sekolah swasta Bapak Ibu, karena nilai SMP saya kecil sekali NEM-nya. Akhirnya nggak bisa masuk ke SMA negeri, dan ayah saya pun tidak ada yang namanya nyogok-menyogok. Dia bilang, kamu udah swasta deh, kalau mau negeri ya harus belajar, Bapak tidak mau keluarkan uang untuk biaya masuk nyogok-menyogok, dia bilang. Akhirnya saya masuk SMA swasta yang notabene kerjanya tawuran terus Bapak Ibu. Pokoknya hampir setiap bulan pasti ada tawuran Bapak Ibu. Itu SMA saya terkenalnya. Akhirnya saya kuliah, saya waktu itu berpikir kayaknya saya harus ke Bandung deh, karena Bandung itu kan musisinya banyak sekali. Ya kan, saya berpikir kalau saya ke Bandung setidaknya saya bisa nyalurkan hobi saya itu bermain band, dan teman-teman band saya itu larinya pada ke Bandung. Nah, itu yang dipikirkan pertama saya, kenapa saya milih Bandung. Yang kedua, Bandung itu suhunya dingin Bapak Ibu. Kenapa saya milih Bandung? Katanya Bandung itu cewek cantik-cantik. Kalau di Indramayu jarak 1 kilo satu cewek cantik, bener nggak? Ya kan? Kalau di Bandung itu jarak 5 meter cewek satu cantik. Nah, itu yang bikin saya semangat, kayaknya di Bandung deh. Nah, saya milih kuliah waktu itu, oke lah, karena saya bagian seni, saya ingin masuk kuliah seni. Tapi orang tua saya ngasih syarat, kamu boleh kuliah di Bandung asal kamu masuk teknik waktu itu. Saya berpikir, waduh, teknik kan susah. Tapi kalau kamu nggak mau kuliah di Bandung, saya kirim kamu ke Jogja. Nah, waktu itu kan orang tua saya juga ada darah Jawa, jadi dia mau ngirim saya ke Jogja. Akhirnya saya ikutin orang tua saya bahwa masuk teknik, waktu itu teknik industri di Unisba. Nah, semester pertama saya kuliah ya seperti mahasiswa biasa pada umumnya lah. Di awal saya kuliah di Bandung,
saya cuman dikasih uang jajan itu sangat-sangat ngepas sekali Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat banget cuman 500.000 sebulan. Itu udah transportasi, makan, dan kebutuhan untuk kuliah. Dia itu 500.000 dan sangat ngepas sekali Bapak Ibu. Ya, nah untuk ngirit biasanya karena saya tidak difasilitasin waktu itu motor. Ayah saya emang didik saya emang keras sekali, nggak dikasih motor. Pokoknya kamu kuliah apa adanya deh. Yang penting kamu belajar di sana. Akhirnya saya untuk ngirit biasanya itu pulang kuliah saya suka nunggu Bapak Ibu, nunggu teman-teman yang punya motor. Gue ngirit nih, teman gue kan satu arah nih, nebeng aja, bener nggak? Ya kan, wah itu ngirit Bapak Ibu ya, nebeng. Wah akhirnya saya suka nebengin teman-teman saya. Bro lewat mana bro? Lewat Dago ya, gue nebeng deh ke sana. Biasa kalau dari kampus 2 kali angkot, kalau nebeng sekali angkot kan lebih irit Bapak Ibu, karena uangnya sangat ngepas sekali Bapak Ibu. Nah biasa di akhir bulan juga, karena saya main band, akhirnya biasa sih akhir-akhir bulan tuh kalau uang udah mepet banget saya ngamen biasanya Bapak Ibu. Ngamen itu bukan untuk hiburan, bukan, tapi untuk nambah uang jajan. Kadang sendirian, kadang sama teman saya, dan uangnya ya kita bagi-bagi juga, ya kan? Kadang kalau nggak ada preman full, tapi kalau ada preman jatah 10.000 biasanya Bapak Ibu. Saya biasa ngamen waktu itu sempat dapat waktu malam ini sampai 200 ribuan Bapak Ibu. Wah lumayan kan? Nah di Bandung saya kenal namanya kebebasan Bapak Ibu, jauh dari orang tua. Anda ngerasa nggak nih? Biasanya nggak boleh pulang malam. Kalau di rumah kan jangan malam-malam pulangnya, jam 10 aja terus tidur, bener nggak? Nah pas di Bandung saya ngekos, pas kos saya punya kebebasan, segala sesuatunya saya mengatur Bapak Ibu. Tidur saya ngatur, makan saya kapan saya makan saya ngatur, pokoknya saya kenal nama kebebasan. Saking bebasnya saya suka begadang Bapak Ibu. Akhirnya kuliah saya terbengkalai. Saya ingat sekali Bapak Ibu, saya dapat nilai dulu IP semester pertama saya. Pas yang lihat nilai saya Bapak Ibu, itu kayak orang Makassar bilang EDDE, nilainya tuh C1 gitu Bapak Ibu. Nah saya lihat nilai saya Bapak Ibu itu 0,96 Bapak Ibu. Bah saya bilang ini 0,96. Itu teman-teman saya Bapak Ibu pada mentertawakan saya semua. Kenapa? Lu hati-hati loh, semester 4 ini universitas swasta, semester 4 kalau IP nggak nyampe 2 lu bakal di DO. Wah pucat muka saya Bapak Ibu. Wah gimana ceritanya ya. Akhirnya saya berjuang Bapak Ibu, kuliah, perbaiki nilai. Dasar orang nggak sehati, bener nggak? Saya kan hatinya kan ke seni, bener nggak? Ini ke teknik, harus menggambar teknik lah, praktikum lah, wah itulah males sekali. Ya kan harus bangun pagi lah, waduh emang nggak jiwa saya banget gitu. Saya berusaha sampai semester 4 Bapak Ibu, IPK saya nggak pernah nyampe 2, di bawah 2 terus. Nah akhirnya saya konsultasi sama dosen wali saya, dia bilang Pak nilai saya ini di bawah 2 dan saya mau masuk semester 5. Kira-kira solusi seperti apa yang Bapak bisa kasihkan ke saya? Gitu. Wah, kalau kayak gini, masih mending kamu pindah universitas. Kok pindah, Pak? Di DO, Pak? Oh, enggak. Pindah universitas saja. Nanti Bapak coba transfer nilainya. Jadi kuliah-kuliah kamu yang kamu udah pernah ikutin, kamu nggak perlu ikutin lagi di universitas yang kamu bakal masukin. Dalam hati saya, ini mah DO secara halus, bener nggak? Ya kan? Ini mah bilang aja, Pak, udah nggak mau nerima saya lagi. Nah sebelum saya DO saya mendeokan diri Bapak Ibu ya di kampus, tapi jangan ditiru bener gak? Ini kan saya. Nah akhirnya dengan madesu-madesu gitu Bapak Ibu, masa depan suram gitu beneran. Saya tuh dipandang sebelah mata di kampus, karena setiap saya kampus itu saya berangkat pakai topi dibalik. Terus biasanya kalau topi itu kan ada item-item di dalamnya tuh, saya keluarin Bapak Ibu. Terus mata saya udah hampir ketutup. Nah pakai baju gombor, celana gombor kayak anak hip hop gitu. Yang lucunya pakai sandal jepit Bapak Ibu. Dan duduknya paling belakang. Buku nggak bawa tas saya dulu, ngapain bawa tas, nggak keren. Buku saya linting taruh sini Bapak Ibu. Waduh parah banget, makanya nilai saya hancur banget. Nah di masa-masa madesu itu Bapak Ibu, saya juga berpikir wah kok kayak gini kasihan orang tua saya. Orang tua saya udah biayain mahal-mahal, saya masuk kampus udah biayain saya hidup. Saya berpikir gimana cara saya memberikan suatu prestasi buat orang tua saya. Tapi dalam bentuk apa? Kalau universitas kayaknya udah susah deh. Nggak ada titik terang lagi lah, gelap semua Bapak Ibu gitu. Saya bilang gimana memulainya nih, mau masuk kampus lagi duit lagi. Ayah saya pasti marah sama saya ya kan. Akhirnya di masa-masa suram itu Bapak Ibu ada teman saya nelpon, bro lagi di mana lo? Lah di kosan. Gue bilang gue kesana ya sini aja. Nah itu teman yang nelpon saya tuh teman percis duduk sebelah saya dan kerjanya sama kayak saya Bapak Ibu, pakai sandal jepit, pakai kaos gitu. Pas sampai kosan saya, bro dia dengan semangat, ini yang saya salut itu dia semangat Bapak Ibu ya. Saya nggak pernah lihat antusias dia, tapi dia semangat. Bro gua ada bisnis bagus banget bisa ngerubah masa depan kita, dia ngomong gitu.
Wah iya bisa Pan, karena dia semangat saya ikut semangat. Gimana bisa? Nanti gue belum bergabung. Waduh, saya bilang. Dan saya tanya, seperti apa bisnisnya? Pokoknya gini aja, simpelnya ya. Modal 500.000 bisa dapat penghasilan 200 ribuan setiap bulan. Kalau modal lu 2 juta, lu bisa dapat income penghasilan 400 ribuan sampai 500 ribuan sebulan. Saya langsung diam Bapak Ibu. Lumayan nih. Sampai sama dengan gaji saya dari orang tua ya, pasif income ya, kiriman setiap bulan tuh. Saya bilang, wah ini kayaknya harus dicoba nih. Kira-kira kalau Anda ditawarin teman Anda bisnis yang nawarnya seperti itu, kira-kira Anda tertarik nggak? Pasti tertarik Bapak Ibu. Dan saya juga tertarik. Dia nggak ngerti sistem, nggak ngerti produk, semangat aja deh. Karena saya madu susah juga, oke deh, siap, oke gabung, gitu. Oke, nanti gue kesini lagi, setelah gue gabung, gue ajakin lo deh. Dan luar biasa Bapak Ibu, sampai detik ini saya nggak ketemu lagi sama orangnya. Sampai detik ini, saya waktu berpikir, loh ini temen gue mana? Gue telepon nggak diangkat, ke kampus sudah ngilang, saya nggak tahu kemana, kayak ditelan bumi aja. Akhirnya saya berpikir, wah kalau kayak gini nih, gue harus cari info nih di kampus. Biasanya teman-teman kampus juga pada ikutan. Nah akhirnya saya ke kampus lagi Bapak Ibu, ketemu sama teman saya satu orang. Bro, lo tahu teman kita nggak, si X itu nggak? Dia bilang ikut bisnis. Lo ikut bisnis itu nggak? Iya, gue ikut bisnis. Lo jelasin ke gue dong seperti apa bisnisnya. Terus dia mandang saya dari ujung sampai ujung Bapak Ibu. Nanti aja ya. Itu Bapak Ibu, saya nggak tahu saya ada dusta apa gitu ya, dosa apa sehingga saya mau tahu informasinya nggak bisa gitu. Saya ingin tepuk tangan untuk teman saya yang lihat dari ujung sampai ujung tadi Bapak Ibu, untuk Bapak Jamal Mirdad, Shipper Lion Indonesia. Pak Jamal itu teman kampus saya Bapak Ibu ya. Pak Jamal itu teman kampus saya. Pak Jamal itu golongan orang-orang pinter, pakai baju rapi ya kan, pakai sepatu, duduk di depan. Nah biasa kalau anak-anak kampus kan duduk depan tuh orang-orang pinter, bener nggak? Kalau yang orang bodoh duduk depan itu pura-pura pinter dia. Beneran, saya juga pernah duduk depan bengong gitu, ngapain gitu ya, nyatet enggak, dengerin dosen ngomong aja, kan pura-pura pinter, pengen belajar niatnya ya. Nah akhirnya saya tidak dipresentasi sama Pak Jamal Bapak Ibu, tapi ada satu momen yang membuat saya waktu itu dipresentasi. Waktu itu acara tahun baruan di kampus saya Bapak Ibu ya, teman-teman kelas saya mengadakan acara jalan-jalan ke kota Lembang waktu itu. Nah saya diundang, walaupun saya nggak kuliah lagi di situ, tapi diundang. Nah di situ Bapak Ibu, sepulang dari acara Lembang itu, karena saya tidak punya kendaraan, saya nebeng pulangnya ke teman saya. Gua numpang nginep di kosan lu aja ya, karena kan udah malam nih, nggak ada angkot, bener nggak? Waktu itu Bapak Ibu, sekitar jam 12 malam, sepupunya itu menjalankan bisnis juga. Dan waktu itu mau ada home meeting waktu itu. Anda kebayang nggak home meeting jam 12 malam? Sepupu teman saya itu dia bilang, bro, ajak aja tuh teman lu di presentasi. Dan teman saya itu Bapak Ibu, dia udah bergabung juga, sponsornya Pak Jamal. Dia bilang, gak usah, gak potensi. Kebayang gak Bapak Ibu? Digituin, dan dia cerita sama saya waktu pas saya udah bergabung. Sampai yang mau presentasi tuh, udah ajak aja biar saya presentasi. Akhirnya dia bilang, Ben, tuh dulu dipanggil sepupu gua, kata lu mau tau bisnis, tuh nanti dipresentasi. Semangat Bapak Ibu, jangan kayak apa ya, kayak ketemu satu, wah ini nih yang gue cari nih. Padahal presentasi Bapak Ibu, mau dipresentasi doang, bukan mau join, presentasi doang. Jangan, akhirnya saya dipresentasi, luar biasa sekali, presentasi yang cukup lumayan lama Bapak Ibu, dari jam 12 sampai jam 3 subuh Bapak Ibu. Karena detail sekali presentasinya, dari A sampai Z, sampai marketing plan pun dibahas kumpak tuntas di situ Bapak Ibu. Kalau Anda sudah pernah datang NDT pasti tahu marketing plan ya, bintang 3, sponsor bintang 3 dapat 320, dari mana nilainya, bintang 8 bisa dapat 40 juta sebulan, dari mana, itu detail semua Bapak Ibu. Dari perusahaan pun keuntungannya dijelasin semua, rewardnya dapat berapa persennya, detail sekali. Nah di situ saya punya pertimbangan Bapak Ibu, karena dari awal sudah antusias, tertarik. Nah tapi yang presentasi saya waktu itu bilangnya gini, ini promosi hebat banget Bapak Ibu, lu nggak usah gabung dulu, besok kita ada pertemuannya dan dihadiri peringkat tertinggi waktu itu Bapak Ibu. Gue bilang, oh ya, padahal saya mikir kalau gabung sekarang pun gak ada duitnya. Yaudah, saya datang pertemuannya gitu. Nah akhirnya saya datang pertemuan Bapak, namanya Grand OP waktu itu ya, sekelas yang hadir seperti inilah ya, ramenya seperti ini, pembicara Pak Luis Tendian. Wow, impact pertama apa nih, presentasi produk marketing plan, karena sudah tahu, saya udah tahu, jadi nggak terlalu diubris seminar handphone gitu kan. Nah pas impact Bapak Ibu, kita panggilkan peringkat tertinggi, prima luxury car, mobil BMW,
Bapak Luis Tendean. Saya lihat, ini orang suksesnya nih. Wah, gila. Saya bilang, ya gitu-gitu aja mukanya. Dalam hati saya, Bapak Ibu. Tapi kok bisa sukses ya? Saya lihat kakinya nggak ngambang, jalan napak. Kalau orang sukses kayak gimana gitu kan? Karena benar-benar saya ingin sukses waktu itu. Jadi saya harus lihat orang-orang sukses. Karena saya ingin belajar dari orang-orang sukses. Karena pepatah mengatakan, kalau kita ingin pintar, dekat orang pintar. Kalau kita pengen sukses, dekat orang sukses. Udah tahu kan? Tahu kan? Makanya Anda yang baru pertama kali hadir, Anda luar biasa Bapak. Karena Anda ingin sukses, makanya Anda hadir ke pertemuan Visioner sore hari ini. Tepuk tangan untuk Anda. Ya. Nah, akhirnya setelah di OP, Pak Luis ngomong Bapak Ibu. Wah, Pak Luis ngomongnya itu bikin terngiang sampai sekarang Bapak Ibu. Dia ngomong gini, tahu nggak yang membedakan orang sukses dan orang gagal? Saya tunggu-tunggu nih, apa nih? Yang paling simpel, terletak di tempat kencingnya. Anda bingung nggak? Bingung, sama saya juga bingung Bapak. Bingung Anda sama kayak saya dulu. Bingung, kok tempat kencingnya? Iya, kalau orang sukses, pagi kencing di Belanda, siang kencing di Paris, ya kerja pindah-pindah Bapak Ibu. Lah kalau orang gagal, orang susah, orang miskin, kencingnya di situ-situ aja Bapak Ibu. Kayak saya, saya dulu kencing di kos-kosan aja. Oh iya bener ya. Nah itu yang membuat terngiang di otak saya Bapak Ibu. Ya, dan kemarin saya ngalami Bapak Ibu ya, kencingnya pagi di Paris, di Monaco saya kencingin juga Bapak Ibu. Ya kan Barcelona saya kencingin juga. Oh iya gini bedanya orang susah sama orang gagal ya. Nah akhirnya saya berusaha untuk bergabung Bapak Ibu. Ya karena saya semangat. Oke, siapa yang mau gabung bintang 3? Saya nggak tahu kenapa tangan saya refleks Bapak Ibu naik. Saya beneran karena banyak yang ngacung juga saya. Padahal logikanya saya nggak punya uang Bapak Ibu. Beneran saya nggak punya uang. Uang saya cuma 10.000. Anak kos-kosan, anak mahasiswa, bener nggak? Ya kan akhir bulan biasanya duit dompetnya menipis. Saya gitu. Yang undang saya langsung lihat saya. Bener gitu loh bintang 3. Iya bintang 3 gitu. Nah pas pulang saya komitmen untuk gabung bintang 3. Nah biasanya Bapak Ibu, kalau orang sukses sama orang gagal bedanya di tindakannya. Kalau orang gagal itu pasti mikir alasannya. Tapi kalau orang mau sukses, dia pasti mikirkan caranya. Kalau saya waktu itu berpikir alasan, saya nggak gabung Bistian sih, karena saya nggak punya uang. Mungkin saya nggak jadi berusaha Bapak Ibu. Tapi karena saya ingin sukses, saya mikirkan caranya. Gimana cara saya gabung bintang 3 walaupun kondisi nggak ada duit? Mahasiswa, banknya di mana? Orang tua. Benar nggak? Wah balikin Indramayu dengan semangat. Pak, ada bisnis bagus. Modal cuma 2 juta, dapat produk kesehatan. Nanti kalau sudah bintang 8 bisa dapat penghasilan 40 juta per bulan. Terus saya diam. Berapa? 40 Pak. Banyak banget yang udah sukses. Duduk kamu. Kebayang nggak? Dengan saya semangat saya bilang duduk. Hati-hati nak. Banyak penipuan. Bapak juga sudah banyak ditawarkan bisnis seperti ini. Enggak Pak, udah banyak yang sukses. Jangan deh. Wah akhirnya saya diceramain Bapak Ibu. Dari jam berapa? Jam 9 malam sampai jam 12 malam. Berdebat. Wah gitu segala macam. Karena pengalaman saya kerja di salah satu perusahaan lumayan besar menurut saya. Selama 35 tahun, income-nya nggak nyampe 20 juta Bapak Ibu. Selama 35 tahun. Dan ini saya bilang 1-2 tahun bisa dapat 40 juta sebulan. Wah ditentang habis-habisan. Karena saya agak koleris waktu itu. Ya saya bilang, yaudah gini aja Pak. Kalau Bapak nggak mau kasih, saya pinjem. Kamu nih minjem, dibalikin juga enggak. Gitu, enggak. Akhirnya saya ngotot. Nah karena saya ngotot saya emosi Bapak Ibu. Bilangnya gini, kalau kamu jangan Bistiansi, saya nggak kirim uang bulanan lagi. Langsung diem. Nyerah Bapak Ibu ya. Nyerah. Mau gimana lagi? Nah akhirnya malam saya berpikir gimana caranya. Saya pikirkan lagi Bapak Ibu. Gimana cara saya gabung bintang 3? Saya lihat kita listrik saya. Ini kalau di Pegadaian berapa nih ya? Langsung gitu Bapak Ibu. Saya lihat barang-barang saya. Selama saya hidup nggak ada barang yang saya beli sendiri. Cuman gitar aja kayaknya. Kayak ini yang saya bisa jual. Kalau harta orang tua saya nggak mau jual karena pasti dimarah habis-habisan. Akhirnya saya bawa balik ke Bandung, bawa gitar listrik dengan niat mau digadein Bapak Ibu. Ternyata tawar cuma 100.000 Bapak Ibu. Wah, nggak jadi. Waduh gimana ya? Wah pusing. Akhirnya saya berpikir, kalau kita sudah punya keinginan Bapak Ibu, Tuhan akan ngasih tahu caranya, jalannya Bapak Ibu. Langsung emosinya keluar lagi. Ting lampunya. Oh iya, saya kan dikirim bulanan 500.000 sebulan. Wah saya tunggu tuh tanggal 1 kok nggak kirim-kirim duit, tanggal 2 kok nggak kirim-kirim, tanggal 3 saya telepon, Pak mana kirimannya? Wah saya paksa Bapak Ibu, nanti Bapak lagi kerja, tolong Pak kirim sekarang, nggak duit lagi. Padahal Bapak pasti kirim langsung ke stokis bintang 2 Bapak Ibu.
Itu uang jajan saya 1 bulan, dan saya tidak pernah dipikir di otak saya besok saya makan apa. Yang saya pikirkan tahun depan saya harus jadi apa, Bapak Ibu. Itu yang pikiran saya. Akhirnya saya bintang 2, rasanya itu gimana itu gabung dengan uang sendiri itu. Ketemu sponsor saya, Plan sudah gabung bintang 2. Oh kok bintang 2? Kenapa nggak bintang 3? Dengan muka datar, hargain dikit kek. Susah nih udah nggak ada di harga-hargainya, ya kan? Nah, saya berpikir Bapak Ibu, gimana cara gabung bintang 3? Sisanya kurang 1.500.000. Saya bikin list nama-nama teman saya yang bisa pinjam 100 ribuan. Nah, mungkin bisa, mungkin karena kan mahasiswa juga duitnya butuh. Terkumpul kurang 500 saya pinjam. Saya telepon orang tua saya paksa waktu itu, saya tantang orang tua saya karena saya orangnya berpikirnya ini demi kebaikan saya, bukan untuk hal negatif. Makanya saya berani maju untuk orang tua saya. Pak, ini demi sukses anak Bapak. Dan orang tua tidak pernah ingin menghancurkan masa depan anaknya. Saya pinjam uang Bapak. Akhirnya ayah saya malam-malam bilang, oke, Bapak pinjamkan 1 juta. Nah, itu proses saya gabung pun banyak sekali tantangannya. Setelah bergabung, wah ini nih, eng-eng. Setelah gabung bintang 3, pede toh. Saya bikin daftar nama, saya tulisin semua teman-teman saya undang satu persatu, saya ketemuin Bapak Ibu. Luar biasanya, 40 orang teman yang saya presentasi Bapak Ibu. Tidak ada gabung satu pun Bapak Ibu. Ini 40 orang loh saya presentasi. Waktu itu agak sempat down juga. Wajar nggak kalau manusia down? Wajar. Saya belajar dari Pak Naga Sugara, boleh kita down, tapi cuma 1 menit, sisanya semangat lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, akhirnya saya ketemu sama upline saya, nyerah, angkat tangan. Ini gimana nih? Gue udah presentasi 40 orang teman gue nih, kok nggak ada yang gabung satu pun? Kata upline saya bilang gini, sponsor saya, coba aja 41, siapa tuh join. Saya langsung diam Bapak Ibu. Terus kalau 41 nggak join, ya coba aja 42. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa saya mau nurut gitu loh. Saya nggak banyak mikir Bapak Ibu, siap up. Tapi ada kata-kata apa yang saya bilang, coba kamu datang ke pertemuan. Pertemuan namanya NDT waktu itu. Nah di NDT dibahas bagaimana cara jalankan bisnis dengan benar. Karena kalau awalnya benar, insya Allah pasti benar. Akhirnya saya datang Bapak Ibu, saya lihat pertemuan NDT, wah ternyata cara saya salah semua Bapak Ibu. Jadi 40 orang saya presentasi itu salah, presentasi juga asal-asalan. Ya kan, presentasi nggak nyampe 5 menit. Dan kadang waktu itu dari 40 orang saya presentasi itu, ada yang saya presentasi, ada 4 orang teman saya, itu teman band sama teman nongkrong juga. Setelah saya presentasi dia ketawa-ketawa Bapak Ibu, sambil lihat-lihat, ketawa-tawa. Saya bilang ini orangnya aneh sih, gitu. Dan kemarin kami baru reunian waktu Lebaran Idul Adha, kita kumpul gitu. Dia bilang, Ben, lo tau nggak? Waktu lo presentasi gua, itu gua lagi mabuk. Luar biasa, saya bilang. Beneran Bapak Ibu. Jadi saya presentasi orang mabuk, kebayang nggak orang mabuk saya presentasi? Wah, pantesan nggak connect ya, karena saya nggak bikin janji, saya langsung buat apa nih ini. Akhirnya saya nurut kata plan saya Bapak Ibu. Presentasi 41 orang. Nah, saya nggak tahu, saya nggak kenal sama orangnya waktu itu. Saya waktu itu di kampus kenalan punya temen si A. Si A ini saya bilang, bro, ada bisnis mahasiswa, lu mau ikut nggak? Oke, boleh, bisa pan? Nanti ketemuan di luar aja. Dia bilang, boleh nggak ngajak temen lagi? Wah, langsung boleh dong, kalau bisa yang banyak, gitu kan? Ya kan? Boleh dong, undang aja teman-teman lu banyak nanti gue presentasi. Yang luar biasa, teman yang saya undang itu nggak join, yang temennya yang diundang itu malah join Bapak Ibu. Dan saya nggak kenal sama orang itu sebenarnya. Saya di kampus mau kenal muka, tapi luar biasa dari orang 41 tadi Bapak Ibu menghasilkan 4 orang bintang 8 saat ini Bapak Ibu. Ya, ada Pak Adit di Jakarta. 2 bulan lalu baru new 8, di bawahnya ada Pak Muhammad Iwan Saputra, Pak Boy itu di Aceh, di bawah Pak Boy itu ada Pak Miftah, satunya lagi ada Pak Faid, orang Bekasi tapi ada yang ngembangkan di Jember juga Bapak Ibu. Nah, kebayang nggak Pak, kalau saya berhenti di 40, mungkin saya nggak ketemu orang-orang bintang 8 saya. Nah, saya nggak tahu kenapa, kedepannya dipermudah. Saya presentasi 42 orang Bapak Ibu. Nah, itu saya nggak kenal juga. Saya cuma kenal muka doang, karena waktu itu satu kompleks sama saya di Indramayu, adik kelas saya, tapi satu kampus. Saya lagi jalan lihat, bro, saya tepak, dia langsung lihat, agak-agak mukanya agak aneh tuh, kok tumben-tumben orang ini baik. Apa kabar lo? Ah, bener kan? Biasa kalau anda kalau ketemu teman lama yang nggak dikenal, apa kabar lo? Bener nggak? Sok-sok kenal dekat gitu. Baik, gimana? Gue lagi ada bisnis nih. Bisa apaan? Nanti gue presentasi deh. Akhirnya bergabung juga, saat ini sudah ada bintang 8 di bawahnya. Itu yang mengangkat saya jadi brosen saat ini. Nah, kalau dari segi proses yang saya ceritakan tadi, kayaknya gampang banget Bapak Ibu ya.
Akhirnya saya mulai bintang 5, bis sudah mulai ngerambah keluar kota. Nah, di bintang 5 waktu itu masih belum ada zaman sukses trip Bapak Ibu. Jadi saya belum bisa memberikan bukti. Nah, bukti yang saya harus punyain waktu itu, saya harus segera beli handphone. Nah, akhirnya bonus pertama saya bintang 5 tuh 1.090.000. Wow, itu semangat banget Bapak. Kiriman cuma 500, dapat bonus 1 juta. Akhirnya saya bisa beli handphone waktu itu. Handphone saya yang saya beli lebih murah dari handphone yang saya dikasih orang tua saya Bapak Ibu. Saya balikin ke orang tua saya. Kenapa? Karena saya punya kebanggaan dengan hasil sendiri. Saya selalu mengajarkan, kamu jangan pernah bangga dengan harta orang tua kamu. Saya kalau bangga dengan hasil jerih payah kamu Bapak Ibu. Handphone Bapak Ibu. Nah, akhirnya mulai bintang 6. Bintang 6 apa saya harus punya? Wah, motor kayaknya. Karena waktu itu belum ada Scoopy. Ya, belum ada reward motor. Saya harus beli motor karena saya harus lebih cepat mobilitas saya untuk ngembangin bisnis. Ya kan, akhirnya saya beli motor waktu motor Mio. Nah, dari motor itu saya kembangkan keluar kota Bapak Ibu. Ya, saya kembangkan di Bogor, di Jakarta, di Indramayu waktu udah mulai berkembang, di Cirebon. Wah, itu dari situ Bapak Ibu belusukan naik motor. Karena saya kalau dari Bandung ke Bogor ke Jakarta saya nggak naik bis karena bis lebih mahal, bener nggak? Kalau motor kan irit, super irit. Isi bensin 20.000 udah bisa hampir PP itu. Irit kan? Nah, akhirnya saya ngembangkan bisnis ke luar kota naik motor Bapak Ibu. Nah, ini foto saya malam setelah saya dipresentasi Bapak Ibu. Ada lihat kurusnya kayak apa? Nah, ini waktu saya bintang 5 Bapak Ibu, ya. Saya udah mulai merubah penampilan saya yang tadinya anak teknik, pakainya amburadul, sekarang udah mulai pakai jas, pakai celana bahan. Itu walaupun nggak betah tapi harus berubah. Nah, terus saya belajar bahwa kalau ingin sukses kita harus berani berubah Bapak Ibu. Harus berani berubah. Dan dari hal yang paling kecil itu penampilan. Nah, ini waktu saya ngembangkan keluar kota Bapak Ibu ya. Saya naik motor dari kota ke kota. Ya, saya kadang satu hari 4 kota waktu itu. Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, Sukabumi. Di Sukabumi saya jatuh Bapak Ibu. Ya, masuk lubang, jatuh, kaki saya terjepit motor, bengkak, besok jadi pembicara NDT. Wah, pincang-pincang saya jalan. Itu proses yang saya harus hadapin Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa. Itu baru kecil menurut saya. Proses yang saya hadapin. Nah, ini pengalaman unik Bapak Ibu. Ini foto diambil jam 3 pagi. Itu dari Cempaka Putih, Jakarta. Saya mau balik ke Bandung jam 3 pagi Bapak Ibu. Dan saya selalu pulang kayak gitu. Jadi berangkat hari Jumat, habis sholat Jumat, langsung ke Bogor, nyampe jam 4 home meeting, malam grup meeting, besok langsung ke Jakarta, habis Jakarta langsung datang OP Bogor, saya itu balik hari Minggu paginya. Dan itu saya lakukan terus Bapak Ibu. Kadang kalau di jalan, kan Bogor kan terkenal dengan kota hujan, benar nggak? Kadang kalau saya naik motor, hujanan Bapak Ibu. Harus pakai jas hujan dulu. Yang dibilang Pak Lus itu bener, oh berubah dulu, ya kan, nyari tempat sepi, shoot, bang, langsung ada sayapnya gitu kan. Nah, saya alami Bapak Ibu, karena saya orang yang nggak mau ribet, karena kan tahu sendiri tuh, tas saya di bawah udah tas itu, atas laptop. Nanti kalau hujan kan keburu basah dulu. Akhirnya saya pakai jas dari awal saya berangkat Bapak Ibu. Ya keluar rumah saya udah pakai jas hujan, walaupun kondisi siang panas terik pakai jas hujan. Disangka orang apa? Orang gila Bapak Ibu, ini hujan enggak lo pakai jas hujan. Kadang saya naik motornya saya kadang menangis Bapak Ibu. Kok mau-maunya saya jangan di sini. Sampai kayak gini. Kadang waktu saya terakhir Bapak Ibu pulang dari Bogor jam 3 pagi sendirian. Ini masih itu sama grup, suka sama grup. Jam 3 pagi sendirian. Saya waktu berpikir, nih kalau saya ada di jalan ada apa-apa nih gimana nih? Uang pas-pasan. Dan dari Bogor ke Bandung itu kan lewat puncak. Dan sepi sekali Bapak Ibu. Dan itu nggak ada motor yang lewat, mobil nggak lewat Bapak Ibu. Jadi saya waktu di puncak saya diam, saya nunggu mobil yang lewat. Saya tunggu saya mobil lewat Bapak Ibu. Pas lewat saya buntutin Bapak Ibu. Saya ingin suksesnya. Proses-proses yang saya hadapin. Nah, akhirnya mulai berkembang bisnis saya Bapak Ibu keluar kota. Ya, ada yang sampai Aceh waktu itu, bahkan sampai Ambon juga mulai berkembang karena mahasiswa pulang kampung ngembangin di kota yang masing-masing ya. Nah, akhirnya saya peringkat bintang 7 Bapak Ibu. Penghasilan sudah mulai bagus waktu itu. Saya beranikan menikah Bapak Ibu. Nah, menikah ya. Saya menikah sama pasangan saya yang saya pilih 2007, waktu itu umur saya masih 23 tahun. Jadi nikah muda. Nah, jadi kalau Anda yang ingin nikah muda, jangan di sini kerja keras, insya Allah Anda bisa dapat nikah muda ya. Dari proses yang saya hadapi Bapak Ibu, mungkin dari bintang 4, 5, 6, 7, kayaknya mulus-mulus saja ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, ujian saya pertama kali di saat saya sudah menikah. Kondisi bisnis saya malah hancur. Dan waktu itu membuat saya berpikir, kok kayak gini ya bisnisnya? Saya sudah bangun kok hancur ya? Grup saya rontok semua, tertinggal satu kaki, keuangan saya morat-marit, utang di mana-mana. Sampai posisi saya waktu itu hampir menyerah Bapak Ibu di bisnis sih. Saya menyerah.
Karena kondisi aduh gimana lagi nih, harus bangun lagi capek, daftar nama saya udah habis. Sampai saya bilang ke istri saya, karena istri saya lulusan D3, karena dia punya ijazah, saya nggak punya ijazah. Kalau saya kerja pun, saya mau nggak tahu mau kerja di mana. Kalau saya kerja pun, saya akan terjebak di zona comfort zone. Saya akan sulit sekali keluar dari zona nyaman itu, Bapak Ibu. Kalau orang sudah bekerja, dia akan sulit sekali keluar dari pekerjaan dia. Saya memutuskan, saya tidak mau bekerja, saya akan berjuang litiansi. Tapi dengan konsekuensi, istri saya harus bekerja, Bapak Ibu. Dan ternyata, nyari kerja memang sulit. Sulit sekali. Sampai diterima, di interview, gagal lagi, Bapak Ibu. Sampai di satu titik, istri saya ditelepon sama tempat pekerjaan dia langsung diterima. Ada tahu tempat pekerjaannya apa? Tempat biliar, Bapak Ibu. Ada tahu tempat biliar yang masangi bola-bola? Saya bilang ke istri saya, ambil aja buat pengalaman kamu. Sebenarnya sakit sekali, Bapak Ibu, lihat istri kerja di tempat biliar. Sepulang dari kerja saya selalu nanya, dapat tips berapa? Ada nggak yang gangguin kamu? Saya waktu itu pengen gimana cara supaya jadi sukses, supaya saya nggak kerja lagi di tempat biliar. Karena saya nggak kuat dengan omongan-omongan kakak ipar saya. Kamu gimana sih? Kok istri malah disuruh kerja tempat biliar? Saya bilang, ya gimana lagi? Kehidupan kami seperti ini. Justru saya pribadi langsung berpikir positif. Dengan kejadian seperti ini, saya ngambil hikmahnya dan istri saya bisa melihat bahwa sukses itu butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Gak lama ke istri saya kerja, Bapak Ibu. Akhirnya saya suruh keluar, saya bilang, dah keluar aja karena kita tekanannya bertubi-tubi. Saya diejekin kakak ipar segala macam, mau dibawa balik lagi istri saya. Udah kamu keluar, lamar kerja lagi, Bapak Ibu. Ketemu di pekerjaan rumah kesehatan. Tapi di samping saya menjalankan bisnis kok nggak ada perkembangan, Bapak Ibu. Saya merasa ini gimana nih? Di batas itu bintang 7. Akhirnya Tuhan memberikan jalan, Bapak Ibu. Malam-malam saya didatangi downline saya yang sudah nggak aktif lagi, tapi dia lulusan pesantren. Dia bilang, Pak, boleh saya silaturahmi? Oh boleh. Kira saya mau aktif lagi, cuman mau sharing-sharing aja. Saya nggak tahu, mungkin malam itu Tuhan memberikan jalan buat saya untuk saya sharing sama dia, Bapak Ibu. Dia waktu itu masih bintang 4 padahal. Saya cuma nanya ke dia, ini saya bangun bisnis kok hancur lagi ya? Bangun hancur lagi. Ini kira-kira salah di mana? Apa yang saya harus lakukan? Coba deh kamu pembersihan diri dulu. Maksudnya harus mandi kembang gitu? Oh bukan. Puasa Senin Kemis. Waktu saya ditanya, suka nazar? Suka. Nazar kamu apa? Saya nazarnya suka puasa waktu itu. Nah mungkin nazar-nazar kamu ada yang belum kamu lakukan, itu yang menghambat pintu rezeki kamu. Saya bilang, oke, saya mau nazar. Apa yang saya lakukan? Yaudah, puasa Senin Kemis selama 3 bulan jangan pernah bolong. Sholat 5 waktu jangan pernah bolong. Kalau bisa ada sholat duhanya juga. Saya bilang ke istri saya, sholat duha deh kamu. Nah, selama 3 bulan ini Bapak, saya lakukan puasa. Mulut saya bau, saya prospecting. Karena nggak ada tanam lagi. Prospecting saya presentasi. Tidak ada yang join satu pun. Saya sampai doa sama Tuhan. Mana ya Allah? Saya udah lakukan kerjanya, tapi kok nggak ada sedikit aja dikasih. Saya sampai ngomong gitu sama Tuhan, Bapak Ibu. Di satu titik, saya nggak tahu waktu tanggal berapa, ada SMS masuk. Ada dikatakan Grand Open 10 Presentation di Indramayu. Pembicara Pak Louis Tendian. Nggak tahu kenapa saya langsung connect, Bapak Ibu. Oke, ini jawaban dari Tuhan. Ini jawaban dari doa-doa saya, apa yang saya lakukan. Waktu saya selalu berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Oke, saya ngomong istri saya, kamu bikin surat resign, kamu keluar dari kantor kamu, kita bakal hijrah ke Indramayu, ke orang tua saya. Nah, akhirnya saya mulai pindah ke Indramayu, Bapak Ibu. Saya pindah ke Indramayu. Nah, di situ saya punya pemandangan baru, Bapak Ibu, ya, yang tadinya tertutup rapat. Nah, akhirnya saya ngembangkan bisnis seperti bintang 3 baru, Bapak Ibu. Seperti awal saya join Tiansi. Pang, sampai ada teman saya pernah presentasi waktu saya masih bintang 4. Saya telepon lagi, bro, gue lagi di bisnis nih, gue lagi di Indramayu, lo datang deh, bagus banget bisnisnya. Saya presentasi, Bapak Ibu, bla bla bla, sampai akhir dia bengong aja. Terus setelah habis presentasi dia nanya, nanti dulu, ini bisnis yang dulu bukan? Yang Tiansi? Iya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Saya udah presentasi banyak orang, akhirnya join juga. Sekarang udah bintang 6 juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, akhirnya dalam waktu 3 bulan waktu itu saya bisa mencetak 3 orang bintang 5. Dan bintang 5 itu punya omset yang sangat-sangat besar. Karena setiap bintang 5 ada pertemuannya. Minimal pertemuan 50 orang, Bapak Ibu. Dulu waktu rezeki langsung seperti kebuka lebar, Bapak. Beneran. Saya nggak tahu kenapa dari bulan 2008 bulan Mei saya pindah ke Indramayu. Saya ngembangkan bisnis. Mulai bulan September saya punya rezeki dan saya beli mobil waktu itu. Saya mikir, wah ini harus sudah bisa melihatkan bukti.
Ya, karena kalau saya bisa lihatkan bukti, orang-orang udah melihat, wah, dari menjalankan Bistiansi bisa melihatkan bukti. Akhirnya saya beli mobil dengan cicilan bonus saya setiap bulan, Bapak Ibu. Ini bonus mobil saya pertama kali. Bah, keren ya. Walaupun mobil Jepang, saya bangga Bapak Ibu, karena saya beli mobil ini di umur saya 24 tahun dengan hasil uang sendiri. Nah, plat nomornya itu D83NO, Beno. Wah, nama saya sendiri Bapak Ibu. Dan nah, pengalaman saya setelah beli mobil ini banyak hal perubahan. Salah satunya waktu naik mobil saya ngisi bensin. Pelayannya ngomong, "Ini mobilnya Pak Beno ya, Pak?" "Iya." "Pak Benonya mana?" "Lah, saya, Mbak." "Loh, masih muda toh." Kirain saya udah tua. Terus saya waktu itu lagi presentasi di kafe, ya kafe teman saya waktu itu. Terus ada sepasang muda-mudi gitu kan, masih pacaran nongkrong di kafe, saya presentasi. Terus dia ngeliat-liat saya. "Tiansi ya, Mas?" "Iya," saya bilang. "Udah tau Tiansi?" "Udah sih," dia bilang. "Udah join?" "Belum," dia bilang. "Kenapa nggak join?" Saya tembak gitu aja, karena baru kenal loh Bapak Ibu ya. "Kenapa nggak join?" "Oh, inilah bla bla bla." Dia bilang, "Itu ada tuh orang Tiansi hebat tuh, itu dari bis Tiansi dia bisa beli mobil sendiri. Mobilnya tuh Honda Jazz putih, platnya D83NO gitu," katanya. Dia ngomong sama saya Bapak Ibu, saya gitu-gitu ya. "Oh ya," gitu ya. Terus pacarnya nengok gitu. "Itu Beno, itu mobilnya," dia bilang. Terus dia nembak, "Pak Beno ya," dia bilang. Akhirnya bergabung juga Bapak Ibu ya. Banyak hal-hal yang menarik lah ya. Perubahan di posisi bintang 7. Nah, tapi waktu kendalanya Bapak Ibu, di bintang 7 saya ini bisa beli mobil, tetap aja kalau orang berpikir negatif, ya selalu lihatnya negatif. Teman-teman saya pikir, itu kan dibeliin ayahnya. Nah, saya lebih ngotot Bapak Ibu, wah kok kayak gini nih harus lebih gede nih buktinya nih. Apa? Setelah mobil biasanya apa? Rumah. Wah, kok kerja saya ngotot Bapak Ibu. Nah, ini rumah pertama saya Bapak Ibu ya. Wah. Dan saya beli rumah ini Bapak Ibu di saat umur saya masih 25 tahun. Jadi 25 tahun saya sudah merasakan bisa menikah, bisa beli mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri. Dan kalau saya flashback Bapak Ibu, di saat waktu zaman-zaman saya masih kuliah, kalau saya lulus kuliah berapa tahun lagi nih? Anda mungkin yang baru pertama kali kuliah berpikir 4 sampai 5 tahun lagi baru lulus toh? Ya, setelah lulus Anda cari kerja. Di saat Anda bekerja, gaji Anda berapa? Apakah gaji Anda sesuai dengan harapan Anda? Belum tentu. Paling hebat-hebat 3 juta sampai 5 juta. Pertanyaan saya, di saat Anda sudah 5 tahun, apakah sudah bisa mendapatkan rumah, mobil, dan nikah? Jawabannya belum tentu Bapak Ibu. Tergantung kebutuhan Anda seberapa besar. Nah, saya menjalankan bis ini. Bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu. Dari bis ini, di umur 25 saya sudah merasakan yang belum orang lain rasakan. Jadi kalau Anda ingin merubah hidup Anda jangan piasi, kerja keras saja Bapak Ibu. Kerja keras saja. Insya Allah pasti ada jalannya. Ya, nah akhirnya di bintang 7 income saya sudah mulai besar, tabungan saya sudah mulai ada juga. Akhirnya saya mulai melirik bisnis lain Bapak Ibu. Ya, akhirnya saya masuk ke bis investasi. 2010 saya terjun di bis investasi. Saya masuk uang pertama kali 50 juta dan dikasih profit 10%. Ini lumayan gede ya. Mau nggak kira-kira? Nah, uang dapat profit 10%. Mau? Mau pasti. Ya, saya juga mau, makanya saya masukkan ya. Investasi. Nah, dari saat saya investasi itu Bapak Ibu, lancar setiap bulan. Dan saya banyak teman-teman saya nanya, "Lu selain Tiansi bisa apaan?" "Gue bisa investasi." Akhirnya saya cerita-cerita sedikit dan banyak orang yang bergabung di investasi saya Bapak. Kurang lebih 1 tahun total nasabah saya itu mencapai 1,2 M. Dan uang saya kurang lebih 1 tahun sudah terkumpul 250 juta yang saya investasikan ke perusahaan ini. Dan saya dari 1,2 M itu saya dapat komisi 2%. Anda kebayang? Saya dari bis investasi ini dalam 1 tahun, income saya langsung meningkat pesat. Hampir 50 juta per bulan waktu itu Bapak Ibu. Wah, langsung Bapak Ibu, glamor. Wah, kayaknya mobilnya harus diganti nih kayaknya nih. Kayaknya agak kurang keren nih kalau income udah puluhan juta, mobil masih Honda Jazz waktu itu ya. Akhirnya saya ganti mobil saya Bapak Ibu, CR-V, itu platnya E133NO, Beno. Nah, akhirnya saya beli dan ayah saya juga ikut investasi. Keluarga besar saya ikut investasi Bapak Ibu. Invest semua. Ayah saya total nasabahnya sampai 3 miliar. Dia pribadi uangnya bisa sampai 1 miliar, dapat income 10%. Anda kebayang 1 miliar? 10% berapa? 100 juta Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, disinilah ujian kedua terbesar dalam hidup saya Bapak Ibu. 2012 saya kena permasalahan. Sebelum saya kena musibah itu, saya kena penyakit 3M Bapak Ibu. Yang pertama, menyalahkan Bapak Ibu. Saya menyalahkan waktu itu. Di posisi bintang 7, apa yang saya nggak aktif lagi, saya bilang, wah kayaknya yang membuat saya lama di bisnis ini karena apa yang saya nggak aktif sih. Wah, udah mulai menyalahkan tuh Bapak Ibu. Terus setelah menyalahkan, saya membandingkan Bapak Ibu. Wah, enakan bisnis investasi kayak gini. Toh
kerjanya nggak ada, saya cuma dapat transferan setiap hari, terus saya transfer ke nasabah saya dapat komisi. Kerjanya cuma gitu doang, transfer jempol doang Bapak Ibu. Income puluhan juta. Ya kan, saya banding-bandingkan Bistiansi mau susah segala macam. Keluar negatifnya, saya nggak tahu kenapa keluar negatifnya Bapak Ibu. Saya sudah mulai nggak fokus jangan Bistiansi lagi. Saya fokusnya investasi ini dan sudah mulai membanggakan diri, mulai sombong Bapak Ibu. Nah ini ujian saya mungkin, ya karena setiap manusia pasti ada ujiannya toh. Saya diuji di segi ketamakan Bapak Ibu. Ya uang saya sudah mulai banyak, mulai sombongnya keluar. Nah 2012 April saya kena musibah, perusahaannya gulung tikar. Ya, di saat saya dikabarkan perusahaannya bangkrut, itu serasa bumi berhenti Bapak Ibu. Beneran. Kenapa merasa bumi berhenti? Karena saya pikir uang nasabah teman saya. Teman saya, taunya cuma saya, bukan ke perusahaan, tapi ke saya. 1,2 M. Seumur hidup saya tidak pernah megang uang 1,2 M. Dan saya berpikir, mati gua, harus gua ganti nih uang semua teman saya. Karena dia akan ngejar-ngejar saya Bapak Ibu. Akhirnya saya datengin teman-teman saya ikut investasi, saya ceritain, saya lobby pelan-pelan, ada yang bisa nerima, ada yang nggak bisa nerima. Ada yang bisa nerima, oke lah kita sama-sama kena tipu, kamu lebih besar uangnya pada saya, ya udahlah kita anggap ini sebagai uang belajar. Ya udah pokoknya saya tunggu deh sampai kabar perusahaan itu memberikan informasi bisa pengembalian uang. Ada yang bilang, ya udah langsung lo mau balikin nggak duit gua? Kalau nggak bisa bayar dalam hidup lo. Saya diancam kayak gitu Bapak Ibu. Kalau lo nggak balikin, gua bisa jalur belakang. Sekitar 26 nasabah teman saya Bapak yang bergabung di investasi ini, kurang lebih saya total yang saya harus balikin 400 juta. Kondisi bis saya waktu itu Tiansi masih goyang-goyang, saya harus mengganti uang 400 juta. Saya nggak tahu Bapak Ibu harus mengganti pakai uang apa. Beneran, saya mentok gitu. Akhirnya saya berserah diri, ya saya perbaikin diri saya berpikir positif lagi. Saya waktu itu berpikir untung di umur 28 tahun saya dikasih cobaan. Kalau umur 40 tahun saya nggak tahu beratnya kayak apa. Nah ini Bapak Ibu ada gambar yang membuat saya waktu itu, wah gambarnya sangat menginspirasi. Setiap manusia itu pasti akan ada namanya titik terendah dalam hidupnya. Setuju? Ya, mungkin Anda yang mahasiswa belum pernah merasakan titik terendah dalam hidup Anda. Tapi suatu saat nanti Anda akan merasakan. Pasti akan namanya kecewaan. Kekecewaan, patah semangat, kepahitan, ya, semangat yang pudar. Saya mengalami itu Bapak Ibu. 2012 saya mengalami kondisi tersulit dalam hidup saya. Tapi saya lihat lagi, ketika kita merespon dengan benar dan hati mau belajar, akan ada jalan untuk semua permasalahan kita. Di agama saya diajarkan, seberat apapun masalah Anda, pasti akan ada jalan keluarnya. Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi umatnya. Nah saya berpikir, oke, mungkin ini cobaan saya untuk saya lebih baik lagi Bapak Ibu. Untuk saya lebih belajar lagi. Dan supaya saya belajar, tidak boleh sombong lagi Bapak Ibu. Saya memutuskan di titik itu Bapak Ibu. Itu sebuah titik balik. Kalau kita masuk ke dalam lubang, ada dua pilihan. Tetap di lubang itu, apa kita naik ke atas? Kalau Anda di posisi saya, pertanyaannya, Anda mau balik ke atas atau diam di lubang itu Bapak Ibu? Pasti pengen naik ke atas. Dan saya merespon dengan baik Bapak Ibu. Saya perbaikin ibadah saya lagi. Ini kunci yang paling penting Bapak Ibu. Kalau rezeki kita mulai syarat, saya mulai sedekah. Saya nggak hitung-hitungan sedekah. Sholat saya mulai saya perbaikin lagi. Dan yang paling penting, berpikir positif. Nah, 2012 bulan April, kondisi perusahaannya bangkrut. 1 bulan kemudian langsung saya jual semua mobil saya Bapak Ibu. Harta yang saya punya saya jual kecuali rumah. Karena kondisinya kalau nggak digelogotin sama nasabah saya, harta saya. Saya jual. 2012 bulan Mei, saya coba buka usaha Bapak Ibu. Nah, banyak orang bertanya sama saya, kenapa kamu nggak jalankan usaha Tiansi lagi? Waktu itu mental saya kena Bapak Ibu. Saya ketemu orang tuh takut, karena saya udah diancam-ancam, polisi datang, preman datang ke rumah saya udah mulai dapat surat panggilan kepolisian karena sistem penipuan, gitu. Nah akhirnya saya coba jual mobil saya, ada uang yang tersisa, saya buka usaha konvensional waktu itu, toko olahraga. Dengan bermodalkan toko olahraga, karena waktu saya memilih nggak jalan Tiansi lagi karena belum menjalankan Tiansi lagi karena mental saya kena dan saya takut ketemu sama orang. Dan ini pun bukan saya yang jaga, ya kakak ipar sama adik ipar. Saya main di belakang panggung. Nah, saya agak melankolis dari segi keuangan karena sudah pernah jatuh. Saya benar-benar strength dari segi keuangan Bapak Ibu. Nah, saya bisa bikin laporan keuangan saya. Mei 2012 saya buka toko olahraga. Desember 2013 kurang lebih 19 bulan saya udah bisa kantongin uang 360 juta Bapak Ibu dari usaha konvensional saya. Hidup saya sudah mulai membaik waktu itu, ya nggak lama, setahun
Nggak lama, setahun. Harus bangkit lagi, karena kalau saya terpuruk terus saya nggak bisa berkembang nantinya. Nah, detik-detik saya sudah mulai enak hidupnya Bapak Ibu. Waktu itu bulan Agustus 2012 saya break bintang 8. Dan saya menerima bonus pertama saya itu 19 juta Bapak Ibu dari Bistiansi. Dan saya nggak kerja sedikit pun jangan Bistiansi. Nah, ternyata di Bistiansi yang saya bangun dari awal saya kuliah, jatuh bangun, ternyata saya lagi bangun aset saya Bapak Ibu. Aset saya. Dan saya pastikan kalau Anda berusaha tidak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Sekecil apapun usaha Anda, ada yang tidak sia-sia. Buktinya Agustus 2012 saya break bintang 8, bonusnya 19 juta, saya sempat kaget. Gila nih, saya baru kali ini nerima bonus sampai belasan juta gini. Saya mikir, wah ini Tiansi bener-bener. Nah, mulailah sedikit demi sedikit saya udah mulai bisa membayar utang-utang saya, kehidupan saya. Karena orang tua saya pun terpuruk juga, nggak cuma orang tua saya, seluruh keluarga besar saya kena investasi ini Bapak Ibu. Jatuh bener. Ya, ayah saya juga udah jatuh, umur dari 50. Akhirnya saya semua menanggung nafkah keluarga. Nah, dari Bistiansi dan toko waktu itu udah bisa mulai membangkitkan finansial kami. Di Desember 2013, upline saya nelpon. Ya, bukan sponsor, tapi upline. Waktu itu ditelepon, dia bilang, Ben, kamu bisa ketemu nggak sama saya? Saya waktu itu berpikir, kalau saya ketemu sama upline saya pasti aktif lagi. Jadi waktu saya memutuskan waktu itu, saya belum mau jangan Bistiansi dulu. Karena masih ada rasa trauma ketemu sama orang. Takut bener Bapak Ibu, ya ngomong aja takut sama orang. Tapi waktu itu saya untungnya selalu berpikir positif. Siapa tahu Tuhan lagi mempersiapkan suatu hal buat saya sehingga Pak Ruli ngubungin saya. Ya kan, ujung-ujung telepon saya Bapak Ibu. Akhirnya saya ketemuan di kafe waktu itu, ngobrol-ngobrol. Saya nggak tahu Pak Ruli ngomong apa. Ya, pokoknya waktu itu saya merasakan air mata di situ. Saya nggak tahu ngomong apa. Saya tuh berpikir mereview diri saya sudah berjuang di Tiansi, hasil sudah mulai ada. Kalau gue berhenti di titik ini, sayang sekali saya bilang, karena potensinya jauh lebih besar. Dan satu lagi, ada dolen-dolen saya masih aktif dan itu butuh binaan saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu meneteskan air mata. Saya bilang ke upline saya, oke up, siap, saya berjuang di Tiansi. Nah, saya berjuang Bapak Ibu. Ya Pak Ruli bilang, bener nih, bener, tunggu aja kerja saya Pak, tunggu di lapangan kerja saya seperti apa. Nah akhirnya Bapak Ibu, saya balik ke rumah, memutuskan untuk menjalankan Bistiansi lagi. Ini waktu itu saya udah bisa beli mobil lagi ya, beli mobil Honda Jazz lagi karena saya udah pertama beli Honda Jazz, saya beli Honda Jazz lagi. Kedepannya saya juga mau beli mobil CR-V lagi. Apa yang saya pernah jual saya mau beli lagi Bapak Ibu, karena mengenang masa lalu perjuangan saya. Ya, nah akhirnya saya memutuskan untuk menjalankan Bistiansi lagi Bu. Di rumah sepulang dari ketemu Pak Ruli, saya berkaca, bercermin. Saya bertanya sama diri saya, apakah benar Tiansi emang bisa ngerubah hidup saya? Saya tuh bertanya sama diri saya nggak tahu ada bisikan-bisikan, udah berjuang lagi aja. Saya nggak tahu tuh ada bisikan-bisikan, berjuang. Kayak saya ngobrol sama diri saya sendiri. Kamu tuh udah setingkat lagi peringkat bronze internasional, dapat bonus sharing, udah jalankan aja. Saya waktu saya berpikir, kalau saya jangan usaha Tiansi dan saya punya usaha komersial saya, ini saya jangan usaha Tiansi sangat terganggu. Nah, saya dapat hikmah Bapak Ibu. Saya nonton TV, ya ada kata-kata yang membuat saya terkadang semua bisa didapat ketika semua dilepaskan. Kata-katanya simple Bapak Ibu, tapi menusuk buat saya. Akhirnya saya dengan berat hati, saya ngobrol sama istri saya ngobrol sama ayah saya lepaskan toko olahraga saya hibahkan Bapak Ibu. Yang tadi income Anda bisa lihat, saya hibahkan ke kakak ipar saya dengan utang-utang saya bayari Bapak Ibu. Plus semuanya sama sekali, saya nggak dapat keuntungan sama sekali dari toko saya tadi. Saya kasihkan semua Bapak Ibu. Itu konsekuensi yang saya harus hadapin biar saya lebih kotot kerjanya di Tiansi. Akhirnya saya jangan usaha Tiansi seperti awal lagi Bapak Ibu, kerja keras lagi, turun ke lapangan lagi, ketemu grup lagi. Nah ternyata di sini saya melihat bahwa banyak perubahan-perubahan Tiansi waktu itu ya. Ada Scoopy, ada Success Trip, ada Glory Trip. Dari mulai 2013 itu Tiansi sekarang sedang meroket lagi Bapak. Banyak program-program yang diberikan oleh perusahaan Tiansi ini membuat perusahaan Tiansi bisa berkembang. Ya, perkembangan cepat sekali saat ini, Bapak. Jadi kalau Anda bergabung saat ini, menurut saya tidak ada kata terlambat. Justru akan lebih menggila perkembangan Anda. Bahkan 1-2 tahun Anda bisa jadi bintang 8, Bapak Ibu. Dan kondisi bisnis yang sangat besar dan bonus yang besar, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya mulai mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, dari dulu juga udah mulai dapatkan. Tapi ini ada foto-foto yang membuat saya merasa luar negeri luar biasa. Foto-foto kenangan-kenangan yang menurut saya luar biasa di luar negeri. Nah ini waktu itu saya dapat umroh. Jadi waktu pas yang lepas toko saya, Tuhan memberikan hadiah. Saya dapat Glory Trip. Saya ambil umroh Bapak Ibu. Dan ini umroh pertama saya
saya mendatangi rumah Tuhan dan saya berdoa betul-betul di situ, Bapak Ibu. Waktu itu saya jalan ke Rusia juga tahun 2014. Nah ini waktu pas ke Barcelona. Nah ini yang paling buat saya sangat luar biasa, Bapak ya. 2014 kita juga dapat jalan-jalan ke Prancis. 2015 ke Prancis. Sepulang dari Prancis kita extend ya, Barcelona sama Madrid. Nah di sini Bapak Ibu, saya benar-benar merasa kalau kita keluar negeri dan extend itu enak sekali, beneran enak sekali. Dan saya baru tahu kalau kita hidup di Eropa punya income di bawah 20 juta itu miskin, Bapak Ibu. Beneran. Makan aja 9 euro. Ada tahu 9 euro berapa? Hampir 150 ribu, Bapak Ibu. Sekali makan 150 ribu. Kebayang nggak? Kalau Anda 150 ribu kira-kira bisa makan berapa lama tuh? Seminggu? Enggak ya, enggak nyampe lah ya. Palingan 3 atau 4 hari ya. Itu sekali makan, Bapak Ibu. Wah, irit banget ya. Nah, akhirnya kita nonton pertandingan. Saya waktu itu nggak terlalu suka bola, jujur aja Bapak Ibu. Saya cuman, ini mau buat foto-foto aja lumayan lah. Jadi pencinta Barca itu buat panas-panasin, ya asik banget ya. Kalau belum pernah ke Barca, itu jangan sebut pencinta Barca Bapak Ibu ya. Saya aja Bapak Ibu yang tidak suka bola dan tidak pernah nonton di stadion Bapak Ibu. Ini nonton pertama kali saya di stadion Bapak Ibu. Ini Tiansi merubah perubahan yang sangat luar biasa hidup saya. Itu di tribun atas Bapak Ibu. Tapi saya menikmatin ya, lihat Messi ngegolin waktu itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, waktu di awal saya jangan Bistiansi, banyak orang-orang yang menjauhi saya. Sampai detik ini Bapak Ibu, banyak sekali keluarga-keluarga yang baru yang saya dapatkan melalui Bistiansi. Bahkan di grup saya, bahkan nggak cuma di grup saya, ya leader-leader di depan ini pun udah saya anggap seperti keluarga. Itulah keluarga Tiansi Down Vision Bapak Ibu. Jadi jangan takut Anda dihindarin, dijauh teman-teman, karena Tiansi akan menyiapkan keluarga-keluarga baru untuk Anda semua Bapak Ibu. Nah, dari bis ini Bapak Ibu, saya banyak sekali ketemu orang-orang ya. Ada grup saya di Bandung itu dijulukinya anak pub. Anda tahu anak pub? Kalau bahasa kerennya tuh, kalau anak pub tuh kayak anak-anak dugem, dunia malam. Enggak Bapak, anak pub tuh anak pabrik Bapak Ibu. Jadi buru-buru pabrik join Tiansi. Setelah bintang 5 resign, bintang 5 resign. Wow, masuk lagi presentasi join bintang 5 resign. Wah, terus kayak gitu aja Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini saya melihat Bapak Ibu, jadi kaya itu biasa. Karena saya pernah merasakan income puluhan juta di usaha konvensional. Itu hal yang biasa. Tapi membantu banyak orang lebih kaya, itu baru luar biasa Bapak Ibu. Di bisnis ini Anda bisa dapatkan itu Bapak Ibu. Di bisnis itu Anda bisa dapatkan itu. Anda bisa sukses, tapi nggak cuma sendiri. Anda bisa membantu banyak grup Anda, teman-teman Anda, keluarga Anda sukses bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, di usaha konvensional tidak bisa. Kalau saya kaya, ya saya kaya sendiri. Kalau teman saya mau datang ke saya, gimana cara jadi orang sukses di usaha konvensional? Lu punya modal berapa? Itu yang saya tanya. Kalau punya modal di bawah 50 juta, jangan berharap. Jadi di sini kita bisa membantu banyak orang. Nah, akhirnya 2014, saya nggak tahu Bapak Ibu, waktu pas itu saya tidak mengejar mobil luxury car. Waktu saya berpikir bisa saya sehatkan dulu. Saya kerja memperbaiki struktur-struktur grup saya yang sudah terpuing-puing Bapak Ibu ya. Saya perbaikin. Nah, ternyata Tuhan memberikan jalannya Bapak. Ya, selepas saya lepas toko Bapak, Tuhan memberikan hadiah yang sangat luar biasa buat saya, yaitu luxury car tahun 2014 Bapak Ibu. Reward ini Bapak Ibu, itu bukan semata-mata reward, tapi ini sebagai harapan. Kalau menurut saya, harapan untuk orang-orang yang di luar sana, yang punya background seperti saya, itu bisa Bapak Ibu menjadi peringkat bronze dan dapat luxury car. Bahkan kalau Anda di luar ini ada yang backgroundnya lebih baik daripada saya pastikan Bapak, Anda jauh lebih bisa daripada saya Bapak Ibu. Nah, 2014 nama saya dipanggil Bapak Ibu sebagai penerima reward. Masalah-masalah yang saya hadapi dulu, penolakan, masalah, rintangan, tantangan yang saya hadapin saat 2012, itu saya bilang ini hikmahnya, ternyata Tuhan memberikan jalan buat saya menjalankan Bistiansi lagi. Ya, nama saya dipanggil. Saya nggak tahu kenapa waktu itu bisnis saya seperti meroket Bapak Ibu. Yang tadi cuman bonus berapa, langsung omset saya cuman berapa, langsung meningkat pesat omsetnya. Penghargaan yang luar biasa menurut saya ya. Langsung foto sama Mr. Ninjuan. Ini salah satu foto menurut saya, Mr. Lee ini banyak merubah hidup orang Bapak Ibu. Banyak sekali merubah hidup orang. Nggak cuma saya. Seluruh Tiansi di Indonesia itu banyak berubah. Leader-leader dapat luxury karya. Bahkan nggak cuma Indonesia. Kemarin aja kita di seremoni dikasih penghargaan di panggung China Bapak Ibu. Itu kurang lebih ada ratusan orang yang menerima luxury car, yang menerima kuncinya Bapak Ibu. Banyak sekali. Jangan banyak sekali perubahan-perubahan yang orang dapatkan setelah menjalankan Tiansi. Dan Mr. Lee salah satu orang yang punya visi luar biasa. Dia pengen menyehatkan umat manusia dan mensejahterakan seluruh umat manusia Bapak Ibu.
Saya sangat terima kasih dengan Mr. Lee karena memiliki visi yang sangat luar biasa dan saya bangga bisa kerjasama dengan Mr. Lee. Waktu itu di China kita foto juga sama Mr. Lee dan itu panggung penghargaan yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Saya maju di panggung internasional, dihadiri di 190 negara yang hadir di situ, kurang lebih ada 3.000 orang. Bapak, saya bisa mengibarkan bendera Indonesia, Bapak Ibu. Yang kalau kita keluar negeri, Indonesia tuh nggak dikenal, Bapak Ibu. Tapi saya bangga, Bapak Ibu. Orang yang notabene madesu, yang dulu dianggap remeh sama orang, bahkan nggak cuma orang tua pun nggak remeh sama saya, Bapak. Tidak percaya saya bisa sukses saat saya mengibarkan bendera Indonesia dan sebagai penerima Luxury Car. Itu salah satu penghargaan yang menurut saya sangat luar biasa yang tidak bisa saya lupakan, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda jangan Bistiansi, Anda akan merasakan hal yang sama dengan apa yang saya rasakan. Nah, Bapak Ibu, ada kata-kata yang membuat saya waktu semangat. Setelah saya lepas toko saya, ada kata-katanya waktu itu dari Pak Elvanto. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, Bapak Ibu, tapi Tuhan memampukan orang yang Dia panggil. Jadi, kalau menurut saya, jalankan aja yang terbaik, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah melihat Anda layak, Tuhan akan memberikan jalannya dan Anda akan maju di panggung kemenangan, Bapak Ibu. Nah, ini ada satu foto, Bapak Ibu. Mungkin kalau Anda bertanya, apa Pak impian Anda menjalankan usaha Tiansi? Kalau ditanya, impian saya ini, Bapak Ibu, orang tua saya. Karena kalau ngomong masalah orang tua, saya berani berjuang. 1000 kali penolakan saya akan hadapi, Bapak Ibu. Karena orang tua saya, ibu saya mengandung 9 bulan, mempertaruhkan nyawanya, Bapak Ibu. Dan saya tahu betul, setiap orang tua, seorang ibu melahirkan anaknya, itu pasti mempertaruhkan nyawa. Nah, di saat saya sudah besar, Bapak Ibu, kalau saya bilang tidak bisa, tidak mampu, saya malu sebenarnya sama ibu saya, Bapak Ibu. Karena ibu saya sudah berjuang untuk menghidupi saya, ayah saya sudah berjuang untuk menghidupi saya. Kalau saya berpikir waktu itu nyerah, mungkin saya nggak sukses di Tiansi. Tapi ini yang membuat saya bertahan, Bapak. Saya selalu pegang foto ini, Bapak Ibu. Saya selalu lihat senyum mereka. Senyum orang tua saya itu sangat berharga ditimbang rumah, mobil saya, dan income saya, Bapak Ibu. Senyum orang tua saya ingin benar-benar memberikan senyum yang terbaik. Saya ingin berjuang lebih keras lagi untuk kedua orang tua saya. Selagi masih hidup, Bapak Ibu. Kemarin sepulang dari Bandung di mobil saya telepon ibu saya. Waktu lagi di Palembang, Bu, apa kabar? Baik. Di mana? Ibu sehat? Makanya teratur. Alhamdulillah sehat. Saya setiap hari, Bapak Ibu, telepon orang tua saya. Karena saya betul sama ibu saya dan saya pengen benar-benar memberikan suatu nilai bahwa dia tidak sia-sia melahirkan saya. Ini yang membuat saya mau berjuang. Saya sering tolak, Bapak Ibu, sering dihina. Tapi setelah saya foto ini, seperti ada kekuatan baru dalam hidup saya. Kekuatan kalau handphone dicas, Bapak Ibu, seperti dicas kembali, full lagi. Saya berjuang lagi, down lagi. Saya lihat foto ini, Bapak Ibu. Ini menjadi motivasi saya dari awal sampai saat ini. Itu foto orang tua saya. Kemarin saya telepon ibu saya bilang, Bu, 2016 kita umroh sekeluarga. Kita umroh sekeluarga. Terus ibu saya bilang, uang dari mana? Ibu nggak usah pikirin. Saya cuma pengen, Bapak Ibu, selagi saya hidup, saya pengen datang ke rumah Tuhan bersama seluruh keluarga saya. Percuma saya punya rumah, percuma saya punya mobil, tapi saya tidak bisa berangkat sekeluarga sama orang tua saya umroh, Bapak Ibu. Saya berani berjuang, Bapak Ibu. Berani berjuang, ngulang 1000 kali penolakan lagi. Saya berani demi seorang tua saya, Bapak Ibu. Saya yakin di ruangan ini Anda pun masih punya orang tua, dan saya yakin Anda pun cinta sama orang tua Anda. Apakah Anda masih berani beralasan, saya tidak bisa, saya takut? Hidup cuma satu kali, Bapak Ibu. Jangan sampai orang tua Anda terpejam matanya, Anda belum menyesal, dan Anda mengatakan, maafkan anakmu ini, Bu. Tuhan, berikan saya kesempatan untuk umroh minimal sekeluarga. Karena kalau mata orang tua terpejam, saya sukses. Orang tua saya tidak bisa menikmati, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah saya masih dikasih utuh. Tahun 2016 saya pastikan saya sekeluarga umroh, Bapak Ibu, melalui Bistiansi. Ini waktu pas nama saya dipanggil, Bapak Ibu, saya undang kedua orang tua saya. Saya bilang, Bu, waktu itu Pak Ruli yang memujuk, kalau disuruh nulis dari 10 orang yang pengaruh dalam hidup saya, Bapak Ibu, saya akan tuliskan nama Pak Ruli Wahyudi. Karena dari beliaulah
Saya berani ngambil komitmen. Dari beliau memberikan solusi-solusi untuk perubahan hidup saya, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali, dan saya minta beliau opos untuk yang sampai untuk Pak Ruli Wahyudi, Bapak Ibu, Peringkat God Lain Indonesia. Dia bukan sekedar upline, tapi sudah sebagai sahabat saudara buat saya, Bapak Ibu. Waktu itu Pak Ruli datang ke Cirebon ke rumah saya. Terus ada orang tua saya, Pak Ruli bilang, "Om, Tante, ada konferensi, datang aja." Dia nanya, "Beno pasti dipanggil namanya?" "Oh, saya nggak tahu, Om. Tapi kalau dipanggil namanya, itu momennya nggak bisa diulang." Om datang dan Tante datang dan menyaksikan nama yang dipanggil. Akhirnya orang tua saya datang, Bapak Ibu. Di saat nama saya diomongkan, penerima ahlak serikar, Bapak Ibu, mata saya tertuju sama kedua orang tua saya aja, Bapak Ibu. Foto ini, Bapak Ibu, setelah saya turun dari panggung, saya peluk ibu saya, dia nyari saya dan meluk saya. Ada kata-kata yang buat saya sampai saat ini saya mau berjuang, Bapak Ibu. Ada kata-kata yang selama ini saya tunggukan. Saya bangga punya anak seperti kamu. Ini satu kata-kata yang buat saya mau berjuang lagi, Bapak Ibu. Dan saya ingin minta Anda untuk kita berdoa, mendoakan kedua orang tua kita, biar dia dikasih kesehatan, dan Anda menjadi orang sukses. Anda bisa menikmatin kesehatan sama orang tua Anda. Berikan doa yang terbaik untuk kedua orang tua Anda, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita lupa, Bapak Ibu, mendoakan orang tua kita karena kesibukan kita sehari-hari, kuliah, kerja, bahkan kita lupa nelpon kedua orang tua kita, Bapak Ibu. Tapi melalui bisnisnya sih, saya pastikan kalau Anda mau berjuang, Anda akan mendapatkan kebebasan dan bisa menikmatin sama orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu. Nah, sore hari ini Anda baru pertama kali hadir ke seminar, atau Anda sudah berapa kali datang ke seminar? Saya yakin, Bapak Ibu, Anda mungkin sudah melihat perjalanan hidup saya, dan Anda ambil hikmahnya, dan Anda pegang teguh apa yang Anda, Bapak Ibu. Anda jalan di sini, sukses pakai tangan Anda, asal Anda jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Ini ada kata-kata yang selalu membuat saya semangat, Bapak Ibu. Never give up, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Anda yang baru pertama kali hadir ke ruangan ini, Bapak Ibu, saya tidak tahu permasalahan yang Anda bawa apa, tantangan Anda apa, saya tidak tahu, Bapak Ibu. Tapi sore hari ini Anda dibukakan jalan di mana sebuah peluang bisnis, kalau Anda jalankan, Anda akan bisa merubah hidup Anda, Bapak Ibu. Mungkin ini jalan diberikan Tuhan buat Anda. Anda ambil positif, Anda bergabung, Anda jalankan dengan sistem, insya Allah, Bapak Ibu, nggak terlalu lama. 1-2 tahun kalau Anda berani berjuang, kerja keras di sini, banyak sekali perubahan-perubahan yang Anda dapatkan. Semua permasalahan yang Anda akan dapatkan hilang, Bapak Ibu. Dan untuk Anda yang saat ini mau bergabung, yang sudah berjuang, saya tahu, Bapak Ibu, saya pernah diejek orang, dihina orang, diusir orang. Saya pernah merasakan, Bapak Ibu, tidak enak, betul, tidak enak, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, Anda pegang teguh apa yang Anda jalankan di sini, Bapak Ibu. Cuman persentasenya, Anda presentasi ditolak, presentasi lagi tolak, presentasi tolak. Lakukan aja, Bapak Ibu, jalankan aja. Tidak ada sakit kok ditolak orang. Jalankan aja demi impian Anda, Bapak Ibu. Mungkin Anda saat ini punya impian ingin bagian orang tua Anda, naikkan umroh orang tua Anda, Bapak Ibu. Jalankan di sini, Bapak Ibu. Capai impian Anda. Mungkin Anda saat ini yang sudah berkeluarga, mungkin selama Anda menikah belum bisa memberikan yang terbaik untuk istri Anda, Bapak Ibu. Siapa tahu yang jalannya. Siapa tahu yang jalannya untuk kebaikan istri Anda. Mungkin selama Anda menikah, ijab kabul, saya terima nikahnya. Mungkin Anda selama ini memberikan yang susah-susah terus buat istri Anda. Saatnya, Bapak Ibu, Anda bangkit. Anda bangkit, Bapak Ibu. Anda buktikan, Bapak Ibu. Anda buktikan siapa diri Anda sebenarnya. Sampai di satu titik, Bapak Ibu, mungkin Anda sudah punya anak. Anak Anda adalah buah hati Anda, Bapak Ibu. Itu yang mungkin membuat Anda semangat. Anda berani berjuang. Saya yakin setiap orang tua mau melakukan apapun demi anaknya, Bapak Ibu. Apapun. Anda perlu kerja keras. Anda berkomitmen. Anda akan bisa memberikan yang terbaik untuk senyum keluarga-keluarga Anda, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berkomitmen, Bapak Ibu. Berkomitmen kepada diri sendiri. Siapa yang berani komitmen? Anda bangkit berdiri, Bapak Ibu. Anda genggamkan tangan Anda, Bapak Ibu. Anda ucapkan janji Anda pada diri Anda. Itu membuat Anda bisa berjuang, bangkit untuk sukses di bisnis ini. Anda bisa katakan dalam hati Anda, komitmen apa aja? Komitmen apa aja? Anda genggam.
Di sana ada down Bapak Ibu, ada kepalkan tangan Anda, ada hentakan Bapak Ibu. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa Bapak Ibu. Ada katakan nama diri Anda, saya pasti bisa. Dan ada satu pesan dari saya Bapak Ibu. Pesan ini, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah. Kalau Anda ingin sukses di bisnis ini, jangan pernah menyerah. Selamat sore, saya Beno, never give up.